Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menuntun umatnya. Karena kita sebagai umat perjanjian, Tuhan selalu bekerja untuk membawa kita ke padang rumput hijau, kepada air yang tenang, karena Dialah gembala kita. Pastikan bahwa setiap hari selalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Dikatakan di Wahyu untuk jemaat-jemaat bahwa setiap orang harus memperhatikan setiap telinga untuk mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Ini waktunya untuk setiap pribadi mendengar apa yang Tuhan katakan. Jangan mendengar apa yang iblis katakan. Hati-hati kepada siapa kita mendengar. Pastikan bahwa engkau selalu mendengar Roh Kudus, mendengar Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, ini yang Tuhan katakan di pagi hari ini kepada kita semua. Kita lihat sama-sama di Matius apa yang terjadi suatu Tuhan Yesus selesai dari berpuasa. Dia dicobai oleh iblis. Dan ini yang dikatakan ayat ketiga, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia bukan dari roti saja, bukan makanan jasmani, tetapi makanan yang keluar dari mulut Allah, firman yang berbicara. Ketahuilah bahwa kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan, karena itu makanan yang utama. Dan Tuhan menginginkan hidup ini mendengar apa yang Tuhan katakan. Dikatakan ayat kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubukan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa iblis memakai firman untuk berdusta kepada Tuhan. Hidup ini harus mendengar apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang iblis katakan. Karena iblis juga memakai firman Tuhan. Hati-hati kepada siapa engkau mendengar. Fokuskan dirimu untuk mendengar apa kata Tuhan. Iblis juga berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Suatu Yesus disalibkan di kayu salib, Yesus diolok-olok. Tunjukkan dirimu sebagai Tuhan. Turun dari salib, selamatkan dirimu. Bagaimana bisa menyelamatkan banyak orang kalau engkau tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Iblis berbicara dengan memakai firman. Ketahuilah bahwa kebenaran adalah mendengar apa yang Tuhan katakan, bukan apa kata orang-orang. Pastikan bahwa engkau tidak perlu membuktikan sebagai orang beriman, karena engkau sudah beriman. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia nggak perlu membuktikan sebagai Tuhan untuk menjatuhkan dirinya, karena dia memang Tuhan. Jangan terpengaruh dengan apa yang iblis katakan. Pastikan bahwa engkau sebagai orang benar mengerti apa yang Tuhan firmankan. Hidup untuk apa yang saudara dengar dari Tuhan, bukan mendengar apa yang orang-orang katakan. Karena iblis juga memakai orang-orang dengan sepertinya firman berbicara, bukan Tuhan yang berbicara. Ketahuilah, suatu engkau mengerti kebenaran ini, engkau tidak goyah. Engkau tahu di masa sukar seperti ini, engkau dekat dengan Tuhan, engkau mengenal Tuhan, engkau mengerti apa yang harus diperbuat. Engkau tidak perlu terpancing dengan apa kata orang. Pastikan bahwa engkau mengerti kebenaran, hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Allah, yang selalu ada dalam kedaulatan Tuhan, untuk Tuhan, bukan untuk apa yang iblis tawarkan. Hawa jatuh karena iblis juga memakai kebenaran untuk membohongi kebenaran. Apa yang iblis katakan, engkau tidak mati, karena engkau akan tahu banyak pengetahuan, mengetahui banyak hal. Ketahuilah bahwa firman yang kita dengar dari Tuhan berbicara, bukan firman dari iblis. Hidup ini butuh firman Tuhan, firman yang murni, yang Tuhan katakan,
karena itu makanan utama manusia. Ketahuilah bahwa setiap hari engkau selalu mendengar, engkau punya persekutuan intim dengan Tuhan. Di masa sukar seperti ini, Tuhan sedang membentuk untuk manusia bergantung pada Tuhan, untuk manusia mendengar suara Tuhan, untuk manusia mengerti apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa menghardik virus corona kalau tangan Tuhan memakai corona untuk kehendak Tuhan terjadi? Jangan tertipu dengan keadaan. Hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan, sehingga engkau tidak terseret dengan keinginan-keinginan manusia. Manusia biasa hidup untuk kehendaknya sendiri, untuk keinginannya. Itu sebabnya dia tidak tunduk dengan apa yang Tuhan katakan. Pastikan bahwa engkau selalu mendengar dan engkau tunduk kepada Tuhan. Itu sebabnya hidupmu aman, tidak takut. Tidak perlu engkau terprovokasi dengan apa kata-kata iblis melalui orang-orang yang dipakainya untuk berbicara dengan mengatakan firman Tuhan. Sebenarnya itu bukan Tuhan yang berfirman. Pastikan engkau mendengar sendiri apa yang Tuhan katakan. Hidup untuk kebenaran, dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan hidupmu, yang membuat engkau mengalami keamanan, yang membuat engkau mengalami terobosan, yang membuat engkau mengalami mujizat. Sebab Tuhan ada bersama denganmu. Firman-Nya gak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Pastikan hari ini engkau mendengar apa yang Tuhan katakan. Jangan mendengar apa orang katakan. Dengarlah sendiri. Roh Kudus selalu berbicara kepada orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan pasti berfirman dalam hidupmu. Teguhkan hatimu. Engkau pasti mendapatkan apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan selalu berbicara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu berfirman untuk umatnya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Pastikan engkau mendengar. Teguhkan hatimu. Dapatkan firman-Nya setiap hari. Haleluya. Amin.